Hai, saya Alex. Hari ini saya akan berbagi mengenai cara menggunakan Autodesk Ecotech Analysis untuk Butterfly Shadow Study dan Natural Light Study. Ini tampilan Ecotech, tapi saya jarang sekali menggunakan Ecotech untuk membuat model. Paling mudah kita menggunakan SketchUp. Ini saya hanya membuat model yang sederhana. Nanti kalau bentuknya kompleks, saya dibuat lebih kompleks, tapi analisanya akan lebih lama. Oleh karena itu, saya menyarankan sederhanakan bentuk penggunaan dan misalnya kita anggap ini sebagai dinding, kita kasih nama dinding, kita buat grup di tengah ini. Oke, setelah itu kita buat bukaan di dinding ini. Ini kita hilangkan saja. Oke, pastikan ini semuanya berada di layer ini. Lalu kita buat satu lagi, kita kasih nama kaca. Sebetulnya bukaan tidak terlalu berpengaruh karena nanti kita tidak akan menghitung mengenai kaca, tapi hanya bukaannya saja. Kita berada di layer kaca. Lagi kita buat grup kaca. Oke, model yang simple ini kita export jadi model menjadi AutoCAD umpamanya box saja. Oke, itu kita import ke kita grup lagi. Oke, ini adalah bentukannya. Tadi kenapa di SketchUp saya kasih ini supaya di Ecotech kita mudah apply materialnya. Nah, ini materialnya kalau kita klik ini, materialnya masih various, kita anggap sebagai dinding. Klik plaster. Lalu yang kalau susah menulisnya kita hide dulu, di kacanya kita pilih, lalu materialnya kita kasih. Sekarang kita back lagi ke sini, ini kita show lagi untuk bentuknya seperti ini, bisa dilihat ada kacanya. Oke, ini sudah siap untuk dianalisa. Namun kita perlu mengupload weather file karena lokasi bangunan ini di Yogyakarta. Kita gunakan weather file ini. Sudah di Yogyakarta. Lalu kita lihat kalau ini adalah jalur mataharinya seperti ini di posisi Yogyakarta. Lalu kalau ingin memperlihatkan bayangan, klik display shadows di sini. Akan terlihat tanggal 1 April. Ini bisa dirubah-rubah sendiri. Tapi untuk dianalisa lebih lanjut, kita perlu mengetahui shadow range. Ini adalah shadow range-nya. Jadi selama 1 tahun itu seperti ini bayangannya. Jadi bisa terlihat arah utara di sisi atas, maka bayangan yang terbentuk yang paling panjang adalah di bagian timur barat, atau di bagian selatan yang berwarna hitam ini adalah shaded areanya atau area yang tertutupi dari matahari. Oh ya, untuk memutar seandainya secara perspektif bangunan ini tidak menghadap ke arah utara, maka kita gunakan yang ini, project. Di sini ada arah utaranya, jadi bisa diputar 90 derajat. Maka kalau kita lihat di preview editor, seperti shadownya saya matikan dulu. Matikan, saya nggak mau. Kita view dari plan, arah utaranya sudah berubah, sekarang berada di sisi kiri. Oke, ini adalah butterfly shadow
karena katanya bentuknya seperti kupu-kupu. Ini sangat berguna untuk memberikan justifikasi bahwa bagian dari bangunan akan ada yang terlindungi. Jadi buat masa bangunan, lalu kalau digunakan siang hari dan aktivitas outdoor, maka yang shaded area ini pasti akan berguna sekali, karena di Yogyakarta suhu udaranya panas. Ini yang pertama. Oke. Lalu analisa yang kedua, ini daily sunset dan annualnya saya matikan saja. Kita lihat perspektif, ini sudah terlihat. Lalu kita coba menggunakan cutting section, jadi bangunannya ini dipotong. Saya akan menggunakan sumbu set saja, vertikal saya kurangi. Saya ingin melihat analisa grid untuk pencahayaan alami, berapa persen cahaya alami akan masuk. Oleh karena itu saya pilih yang bagian bawah, lalu grid. Oke, display analysis grid ini masih terlalu kecil, kita mau buat di sana. Autofit saja, within atau alongside biasanya menggunakan. Oke, gridnya seperti ini. Kita lihat dari atas saja. Oke, ini dinding dalam, atau kalau misalnya mau dibuat tapi biasanya around ini kadang error di samping karena berhimpitan dengan dinding, karena itu kita menggunakan yang ini. Oke. Lalu kita calculation lighting analysis, kita hanya akan menghitung ini karena tidak ada electric light level, hanya natural saja. Lalu open the analysis grid, kita bisa full, low atau high, tapi untuk contoh saya hanya 8500 lux. Kalau kita lihat di sini sunlight itu kita menggunakan 10.000, jadi ya sekitar sini kita biarkan by default saja. Average-nya kita biarkan default saja, low precision kita berjalan. Oke, jadi arah utara tadi di sana ada bagian yang terpapar matahari ini, jadi 20% dari 8500 lux tadi masuk ke sini, jadi kita 1/5-nya karena ini terkena cahaya matahari. Ini bisa digunakan counterlight dan sebagainya. Jadi kelihatan bahwa area yang ini lebih kelihatan lagi. Jadi kalau arah utara di sini, oh ya, ini pada spesifik jam ya, jadi jam Juli jam 12 itu akan berada di sini cahaya matahari. Mau kita ganti juga ada ini lagi. Akan berbeda dengan yang tadi. Untuk menyimpannya bisa menggunakan screenshot atau print screen, bisa juga diekspor, tapi saya biasanya print screen aja atau saya gunakan clipping tools di sini. Oke, dua hal itu yang mau saya share di sini untuk analisa bayangan dan analisa cahaya. Ini bisa dinaik turunkan biasanya. Biasanya sih 660 cm dari tanah. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan bisa disampaikan ke saya melalui email atau melalui komentar di bawah. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.